kamu nggak habis? Enggak, Raka. Aku sudah kenyang. Lagian aku nggak suka lauknya. Hei, kamu nggak boleh buang-buang nasi. Nanti nasinya nangis loh, Sa. Haha, mana ada nasi bisa nangis. Ada-ada aja deh kamu. Nggak percaya. Nih, aku punya cerita buat kamu tentang nasi menangis. Di suatu daerah di Kalimantan Timur, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi adalah anak yang sangat bandel dan tidak pernah menurut pada orang tuanya. Suatu saat, ibunya menyiapkan makanan seadanya untuk keluarga mereka. Nak, hari ini makan seadanya ya. Ibu hanya bisa masak tahu dan tempe saja. Ibu harap kamu makan nasinya banyak agar tumbuh besar. Ah, Ibu, aku bosan. Lauknya tahu tempe terus. Percuma nasinya banyak kalau lauknya tahu tempe. Budi gak mau makan. Nak, jangan sekali-kali kamu membuang nasi. Kamu harus bersyukur masih bisa makan nasi. Apa kamu tidak tahu kalau nasi itu akan menangis kalau tidak dimakan? Mana bisa Bu nasi menangis? Ibu ini ada-ada saja. Keluarga ini memiliki sepetak tanah yang tidak ditanami padi. Suatu hari, ayah dan ibu Budi berunding untuk menyewakan tanah itu. Dan kebetulan ada teman ayah yang sedang mencari lahan kosong. Katamu kemarin, kau mencari sebidang tanah kosong untuk kau tanami padi. Bagaimana? Sudah dapat tanahnya? Iya, aku belum menemukan sebidang tanah kosong itu. Aku punya sebidang tanah kosong yang bisa kau tanami padi. Kau bisa menggunakannya. Tetapi nanti hasil panennya kita bagi dua. Bagaimana? Baik, aku setuju. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Budi sarapan dengan lauk ikan yang diberikan oleh ibunya. Budi mengambil nasi yang sangat banyak, dan ibunya berharap ia menghabiskan nasinya. Tapi ternyata... Nak, mau kemana? Nasi kamu belum habis. Ah, tidak Bu. Budi sudah kenyang. Kamu ini kebiasaan ya. Budi mengambil piring dan membuang nasi yang masih ada di atas piringnya. Melihat perbuatan anaknya, sang ibu marah kepada Budi. Nak, ibu sudah bilang, jangan kamu buang sisa makanan, apalagi nasi. Kalau tidak habis biarkan saja di situ. Nanti ibu akan habiskan. Ah, sudahlah Bu. Kan itu cuma nasi. Kamu tahu tidak betapa susahnya orang menanam padi dan masih banyak orang yang sulit mencari nasi. Seharusnya kamu bersyukur masih bisa makan nasi walaupun dengan lauk yang sederhana ini. Kamu coba lihat petani yang menanam padi. Mereka berjuang untuk menanamnya. Dari pagi sampai sore, mereka menjaganya agar tidak dimakan burung dan bisa dipanen. Tapi ini, kamu malah membuangnya, Nak. Tanpa menghiraukan perkataan ibunya, dengan muka kesal Budi langsung pergi berangkat ke sekolah bersama teman-temannya yang sudah ada di depan rumah. Ah, sudah. Budi berangkat sekolah dulu Bu. Setelah Budi berangkat sekolah, ibunya menceritakan perbuatan Budi pada ayahnya. Ya, kenapa Budi sepertinya berbeda dari anak lainnya ya? Dia selalu saja membantah kalau dinasehati. Apalagi pada waktu makan. Kalau lauknya tidak sesuai dengan kemauannya, dia tidak mau makan. Begitu sebaliknya. Kalau lauknya enak, dia tidak pernah menghabiskan nasinya dan membuangnya. Apa kita salah mendidiknya ya? Sehingga Budi jadi seperti itu. Ibu tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus sabar dan ikhlas dalam mendidiknya. Yang penting, kita tidak boleh lelah dan terus menasihatinya dengan baik. Sore hari, Budi pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, ia teringat ucapan ibunya dan bergumam dalam hati. Mana mungkin nasi bisa menangis? Sepertinya ibu hanya menakut-nakutiku saja agar aku menghabiskan nasi yang aku makan.
Keesokan harinya, Budi dan ayahnya pergi ke ladang untuk menemui orang yang ingin menyewa ladang mereka. Halo, kamu namanya Budi? Betul Pak, saya Budi. Kalau kamu melihat padi yang sudah mau dipanen, memang kelihatan mudah. Tapi perlu kamu tahu Budi, menanam padi itu juga harus melihat musim. Selain itu, para petani juga akan kewalahan seandainya padi yang ditanam dimakan oleh burung. Maka dari itu, petani menjaganya setiap hari. Pak, apa betul kalau kita menyia-nyiakan nasi, sebetulnya nasi itu menangis? Lalu teman ayah Budi bercerita tentang nasi yang bisa menangis. Dan Budi pun mendengarkannya. Dahulu kala, ada seorang petani yang sedang menunggu waktu panen padinya. Dan pada sore harinya turun hujan sangat lebat, disertai dengan angin kencang. Sayup-sayup petani itu mendengar ada suara tangisan anak kecil yang menggigil kedinginan. Lalu petani itu menemukan sumber tangisan itu. Ternyata berasal dari padi yang terombang-ambing karena angin dan hujan deras. Jadi, benar padi itu bisa menangis. Belum selesai ceritanya. Petani itu masih belum percaya kalau padi itu bisa menangis. Lalu dia mencoba membuktikan dengan menutupi padi-padinya dengan terpal. Sekejap tangisan itu berhenti. Kemudian saat panen tiba, petani pun menjual padi yang sudah digiling ke warung-warung dan sebagian dimakan sendiri. Lalu apa yang terjadi Pak? Pada saat petani itu memasak padi itu jadi nasi, secara tidak sengaja ada beberapa butir nasi yang jatuh ke lantai. Seketika petani itu dan istrinya terkejut karena nasi yang jatuh itu menangis. Ah, aku masih tidak percaya. Mana ada nasi yang bisa menangis? Hari sudah mulai sore. Ayah Budi mengajaknya pulang dan mereka pun berpamitan kepada teman ayahnya. Sesampai di rumah, Budi masih berpikir keras tentang cerita itu. Keesokan harinya, seperti biasa Budi berangkat ke sekolah. Dan ia pun bercerita tentang nasi menangis kepada teman-temannya. Teman-temannya heran tidak percaya akan cerita itu. Begitu pula Budi. Akan tetapi, muncul tekadnya untuk mencari tahu tentang kebenaran cerita itu. Tidak seperti biasanya ia langsung bergegas pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang petani yang akan pergi ke sawah. Pak, perkenalkan, saya Budi. Saya mau minta izin. Apakah saya boleh membantu Bapak di sawah? Oh, boleh, Dik. Dengan senang hati. Terima kasih, Pak. Hari-hari selanjutnya, Budi mulai membantu petani itu di sawah. Ia menanam bibit padi hingga menunggunya tumbuh. Hari-hari Budi dihabiskan di sawah. Lama-lama, ia merasa jenuh. Seperti inikah perjuangan para petani padi? Sabar sekali mereka. Aku yang baru 2 bulan saja sudah merasakan susah. Bagaimana dengan mereka? Aku harus tetap semangat. Memasuki bulan keempat, kedua orang tua Budi mulai merasa curiga dengan Budi. Ayah, beberapa bulan lalu ini aku perhatikan Budi sedikit berbeda dari biasanya. Ada apa dengan Budi ya? Benar Bu, aku juga merasa begitu. Biasanya pulang sekolah ia bermain dengan teman-temannya. Tapi sudah beberapa bulan ini ia tidak lagi bermain bersama teman-temannya. Besok coba aku ikuti kemana Budi pergi selepas jam sekolah. Keesokan harinya, ibu diam-diam mengikuti kemana perginya Budi. Ibu kaget bukan kepalang ketika melihat Budi menuju ke sawah dan menunggu di sana. Lalu muncul pertanyaan dalam hati ibu. Mengapa Budi menunggu padi dan seolah-olah ia pemilik sawah ini? Ada apa dengan Budi? Hari sudah petang, saatnya Budi pulang ke rumah. Di rumah, sudah ada kedua orang tuanya menunggu Budi. Budi, bagaimana sekolahmu nak? Lancar? Lancar, Bu. Kamu tidak ada masalah dengan teman-temanmu kan nak? Ibu perhatikan kamu jarang bermain dengan mereka. Budi masih bermain dengan mereka kok, Bu. Mungkin itu perasaan ibu saja. Setelah Budi selesai makan, ia langsung kembali ke kamarnya. Bapak merasa ada yang aneh tidak dengan sikap Budi? Sekarang ini ia sedikit lebih sopan dan tidak banyak melawan. Syukurlah Bu, berarti Tuhan sudah membukakan pintu hatinya.
Iya ya, benar. Lalu tadi setelah pulang sekolah, ibu mengikuti Budi. Ternyata selama ini Budi pergi ke sawah dan berlaku seperti petani padi ya. Hah? Benarkah? Mungkin Budi mau melihat sawah ayah yang kita sewakan. Tapi baguslah Bu, Budi bisa belajar hidup mandiri dan tahu kesusahan para petani. Ya, semoga saja maksud dan tujuan Budi itu benar-benar untuk melihat dan belajar dari para petani di sawah. Iya Bu. Selama berbulan-bulan setelah pulang sekolah, Budi menghabiskan waktu di sawah. Hingga pada suatu hari, kurang dari 3 minggu padi-padi di sawah akan siap dipanen. Budi hendak pulang ke rumah sebelum petang. Tapi ternyata muncul hujan deras dan angin kencang. Sehingga Budi memutuskan untuk berteduh di gubuk yang ada di sawah. Hujannya makin deras. Aku berteduh di sini aja dulu, menunggu hujannya reda. Di tengah-tengah hujan yang lebat, ia mendengar ada suara tangisan yang membuat bulu kuduk Budi berdiri. Ia merasa was-was dan takut. Lama-kelamaan, suara tangisan itu semakin terdengar jelas. Budi kemudian mencari arah asal suara tersebut. Suara siapa itu? Kenapa semakin jelas suaranya? Pada saat itu juga, Budi teringat cerita teman ayahnya tentang padi yang menangis karena kehujanan dan terombang-ambing oleh angin kencang, sama seperti situasi Budi saat ini. Tapi dia masih belum percaya. Aku tidak yakin suara tangis itu dari padi yang ada di sawah itu. Tapi coba aku buktikan sendiri. Akan kututupi padi-padi itu dengan terpal ini. Tidak disangka-sangka, ternyata suara tangisan itu berhenti. Rasa takut Budi pun hilang perlahan-lahan. Kemudian keesokan harinya Budi membantu petani memanen padi-padi yang ada di sawah. Dan sebelum pulang, mereka makan bersama-sama. Tetapi secara tidak sengaja, Budi menjatuhkan beberapa butiran nasi. Tiba-tiba, ia mendengar seperti anak kecil menangis. Hah? Suara apa itu? Kenapa aku mendengar suara tangis lagi? Padahal cuaca tidak sedang hujan. Budi kemudian mendekati nasi yang terjatuh. Lalu memungut nasi tersebut dan memberikannya ke ayam. Lalu berhentilah tangisan tersebut. Dari kejadian itu, Budi jadi yakin kata-kata ibunya. Jadi selama ini cerita ibu tentang nasi yang menangis dan juga cerita teman ayah tentang padi yang menangis itu benar. Selama ini aku tidak percaya cerita-cerita itu. Tapi kali ini aku mengalaminya sendiri. Aku merasakan sendiri bagaimana susah dan sabarnya menanam padi. Aku tidak boleh membuang-buang nasi. Aku juga tidak boleh meremehkan pekerjaan mulia petani padi. Setelah selesai kegiatan di sawah, Budi pulang ke rumah. Ia membawa beras yang cukup banyak sehingga membuat ayah dan ibunya kaget. Beras siapa ini Budi? Banyak sekali berasnya. Iya? Dari mana kau peroleh beras ini, Bud? Sekarang Budi tahu, Bu, bagaimana susahnya menanam padi dan merawat padi di sawah dengan sabar, sampai padi-padi itu bisa dimasak menjadi nasi. Budi juga minta maaf sama ibu karena Budi sempat marah kepada ibu. Lalu kedua orang tua Budi memeluknya. Kami bangga padamu, Budi. Walaupun selama ini kamu keras kepala dan tidak pernah menurut kepada ibu, tapi ayah tahu kamu itu anak yang membanggakan untuk keluarga. Benar nak, ayah dan ibu merasa sangat beruntung karena Tuhan menganugerahkan kami anak yang sangat luar biasa seperti kamu. Kemudian sambil memeluk kedua orang tuanya, Budi berjanji akan berubah. Akhirnya keluarga tersebut menjadi rukun dan bahagia karena kesadaran Budi untuk mentaati nasihat orang tuanya. Begitu ceritanya, Sa. Benar juga ya Raka. Setelah aku pikir-pikir, menanam padi itu tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Para petani sabar banget buat mastiin berasnya bisa dipanen dengan sempurna
Betul, Sa. Jadi, kita harus menghargai kerja keras orang lain untuk kita. Lalu, ibu kamu juga sudah capek-capek nyiapin bekal buat kamu. Tapi malah gak kamu habisin. Iya, Kak. Kalau begitu, aku habiskan bekalku ini deh. Nah, gitu dong. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutwuri Handayani, Ki Hajar Dewantara.